Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini alhamdulillah atas izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan dalam langkah kita untuk hadir ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan, apa yang kita ikhtiarkan untuk hadir ke majelis ilmu ini mendapatkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan atas uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam rangka menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita masih di akad musyarakah. Hari ini kita akan masuk ke salah satu bentuk akad musyarakah yang baru, ya, yang tidak pernah dikenal istilahnya pun oleh para ulama fikih terdahulu, tapi hari ini cukup berkembang ya akad ini dan digunakan dalam produk-produk keuangan syariah, terutama ketika menjadi sebuah solusi ya atas kegiatan-kegiatan transaksi di konvensional yang notabene merupakan kegiatan-kegiatan ribawi ya, sehingga para ulama membuat sebuah akad baru yang disebut dengan musyarakah mutanaqishah ya. Jadi musyarakah mutanaqishah ini dia termasuk kategori jenis akad yang baru yang hari ini bentuk implementasi akad musyarakah mutanaqishah ya bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini cukup banyak produk yang berbasiskan pada musyarakah mutanaqishah. Pertama ada KPR ya, KPR syariah hari ini bisa menggunakan akad yang disebut dengan musyarakah mutanaqishah ya, atau juga refinancing ya. Refinancing juga bisa menggunakan musyarakah mutanaqishah. Atau ada yang mau take over ya, misalnya dari konvensional ke syariah, karena sudah tahu kalau konvensional itu haram karena di dalamnya termasuk transaksi ribawi, maka salah satunya bisa dengan cara take over ya, dengan cara take over ya. Nanti salah satu akad yang digunakannya adalah MMQ atau musyarakah mutanaqishah. Disingkat ya, MMQ itu musyarakah mutanaqishah. Atau bisa dengan cara take over dan top up pembiayaan ya. Atau juga bisa take over sesama bank syariah ya. Ini kemarin ke bank syariah A ya, ada tawaran yang jauh lebih murah mungkin ya, bisa di take over ke bank syariah yang lain ya. Atau butuh modal kerja ya bagi para pebisnis ya, memungkinkan untuk adanya suntikan modal, bisa menggunakan musyarakah mutanaqishah. Atau juga bisa melalui investasi ya, akad-akad investasi salah satunya, produk-produk investasi salah satunya adalah MMQ. Atau juga untuk infrastruktur, restrukturisasi, atau pembiayaan konsumen atau konsumen ya, seperti membutuhkan kendaraan dalam bentuk mobil ya, motor ya dan lain sebagainya, bisa menggunakan musyarakah mutanaqishah ya. Jadi ini produk-produk musyarakah mutanaqishah. Hari ini kalau Bapak Ibu pergi ke bank syariah atau ke koperasi syariah yang sudah menggunakan akad musyarakah mutanaqishah, ini nanti produknya seperti ini ya, bisa pembiayaan kepemilikan rumah KPR atau kendaraan ya, atau mau take over dari konven ke syariah, atau mau take over sesama bank syariah
atau butuh modal kerja, butuh untuk investasi dan sebagainya. Salah satunya nanti bisa menggunakan skema musyarakah mutanaqisah, ya. Jadi ini akad yang baru, ya, yang tidak ada di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, karena dulu mungkin belum kepikiran di zaman Imam Syafi'i, ya, untuk take over sesama bank, karena banknya juga belum ada di zaman Imam Syafi'i, ya. Belum terpikirkan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal misalnya terkait dengan refinancing, ya, atau pembiayaan ulang, ya, atau proyek infrastruktur, karena ya kondisi sistem perekonomian di zaman dulu, zaman imam-imam mazhab, zaman keempat Hijriah itu ya belum serumit dan sekompleks hari ini, ya. Sehingga para ulama hari ini telah berijtihad, ya, untuk membuat sebuah rumusan akad, sehingga akad ini bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan para nasabah atau masyarakat luas, ya. Salah satunya di Indonesia sudah dikeluarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa nomor 73 tahun 2008 tentang musyarakah mutanaqisah. Jadi produk ini legal secara syariah dan legal juga secara peraturan perundang-undangan. Nanti kita lihat, ya, aturan undang-undang di negara kita yang mengatur tentang musyarakah mutanaqisah itu seperti apa. Kita lihat. Oke, kita mulai pembahasannya. Kemarin kita sudah bahas, ya, bahwasanya akad syirkah itu atau akad kerjasama itu adalah akad kongsi antara dua pihak atau lebih, ya, antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan. Ada yang sifatnya bisnis, ada yang sifatnya non bisnis kemarin, ya. Kemarin kita baru bahas sampai dalil-dalil, ya, tentang syirkah dan jenis-jenis, ya, jenis-jenis syirkah. Hari ini kita masuk ke rukunnya supaya nanti ketika saya jelaskan musyarakah mutanaqisah, Bapak Ibu lebih bisa memahaminya, ya. Oke, secara sederhana kalau boleh dibuat narasi, ya. Para ulama merumuskan bahwasanya suatu akad itu tidak sah kecuali akad itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Sekali lagi, suatu akad itu tidak sah kecuali akad itu memenuhi rukun dan persyaratannya. Nah, di dalam akad musyarakah, ya, kita coba buatkan, ya. Di dalam akad musyarakah setidaknya rukun yang harus terpenuhi, ya, rukun yang harus terpenuhi itu ada 4, ya. Dalam akad musyarakah, rukun yang harus terpenuhi ada 4 di sini. Rukun akad musyarakah. Rukun itu apa sih? Rukun itu sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan. Ketika dalam pelaksanaan itu rukunnya tidak ada, maka pelaksanaan hukum ini batal. Seperti sholat tadi, ya. Sholat tadi itu ada rukunnya itu, ya. Kira-kira rukun sholat apa? Yang pertama, kalau nggak ada rukunnya berarti semuanya sholatnya nggak sah tuh. Yang pertama, sholat itu diawali oleh takbiratul ihram. Ya, jadi rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, karena Nabi mengatakan miftahus sholat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Ya, kunci pembuka sholat itu adalah bersuci. Ya, dan sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ya. Jadi salah satu rukun sholat takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan membaca Fatihah, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Rasul. Tidak sah sholat yang dilakukan tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita tadi takbiratul ihram dalam sholat, kemudian kita tidak baca Al-Fatihah, maka sholat kita batal. Tidak pernah dianggap ada pelaksanaan sholat karena rukunnya nggak ada, gitu, ya. Kemudian setelah Al-Fatihah, rukun berikutnya apa? Ruku, ya. Kenapa? Karena membaca surah-surah itu adalah sunnah hukumnya, ya. Kita sholat tapi nggak ruku, ya nggak ada sholat. Nggak sujud, nggak ada sholat, ya. Jadi itu rukun-rukun sholat itu sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan sholat. Ketika rukun itu tidak ada,
maka sholat dianggap tidak ada atau tidak sah. Ya. Sama halnya dengan akad musyarakah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam akad musyarakah, para ulama telah membuat rumusan. Minimal ada 4 yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah aqidain. Ya, 2 pihak yang melakukan akad. Kalau akad ini adalah akad bisnis, syirkah dalam konteks bisnis, maka harus ada si A, ya, A dan B sebagai pelaku akadnya. Misalnya kalau dalam konteks bank syariah, ini bisa saja disebut dengan nasabah, B disebut dengan bank syariah. Ya, ini rukun yang pertama. Jadi yang harus ada yang pertama adalah aqidain, 2 pihak yang melakukan akad. Ya, jadi ada nasabah, ada bank syariah. Kalau konteksnya kita lebih mengerucut ke praktek di dunia perbankan. Yang kedua, harus ada yang disebut dengan ra'sul mal, modal. Karena ini akad bisnis, modalnya harus ada. Karena akad syirkah kemarin definisinya apa? Kedua belah pihak saling kontribusi dalam modal. Bisa saja modalnya sama, yang disebut kemarin syirkah inan, ya. Atau modalnya mufawadah, ya, 50% 50%. Nasabah misalnya sebuah kegiatan usaha membutuhkan modal sebesar 1 miliar. Berarti nasabah patungan 500 juta, bank syariah 500 juta. Itu mufawadah namanya, ya. Modalnya harus sama. Atau memungkinkan berbeda. Modalnya berbeda. Ya. Dibutuhkan, ya, modal sebesar 1 miliar. Nasabah hanya punya uang 200 juta. Berarti kekurangannya berapa? 800 juta. Maka pihak bank berkontribusi 800 juta. Itu disebut dengan syirkah inan. Ya, modalnya tidak harus sama. Jadi harus ada modal. Ya, harus ada modal, dan modal ini disyaratkan harus berwujud. Bisa dalam bentuk uang atau barang. Dan modal tidak boleh dalam bentuk piutang. Ya, ini penting. Hukumnya tidak sah. Ketika akan kerjasama, salah satu pihak menyertakan modal dalam bentuk piutang, dain. Ya, misalnya begini, nasabah dan bank syariah tadi ingin kerjasama untuk melakukan kegiatan usaha yang dibutuhkan modal 1 miliar. Tadi nasabah punya uang 200 juta, bank syariah punya uang 800 juta. Persoalannya, uang 200 juta yang ada di nasabah itu dalam bentuk piutang. Misalnya saya sebagai nasabah tadi, saya punya modal 200 juta, tapi 200 juta ini dalam bentuk piutang kepada pihak ketiga. Yang saya akan bilang kepada bank, tagih saja. Ya, modal itu kepada si C misalnya, pihak ketiga. Itu tidak sah akadnya. Karena modal dalam bentuk piutang bersifat uncertain. Dalam fikih disebut gharar, enggak jelas. Apakah piutang itu bisa cair atau tidak cair? Apakah piutang itu bisa dibayarkan atau tidak dibayarkan? Kan kemungkinan besar bisa dibayar atau tidak dibayar. Gimana kalau tidak dibayar? Berarti modal itu enggak berwujud. Ketika modal itu tidak berwujud, berarti tidak ada kontribusi. Ketika tidak ada kontribusi, maka di sini tidak terpenuhi rukun yang kedua, yaitu modalnya tidak ada. Maka modal tidak boleh dalam bentuk piutang. Ya, modal tidak boleh dalam bentuk piutang. Ya. Yang ketiga yang harus ada, yaitu amal atau bisnis atau pekerjaan. Ya, ketika tadi modal sudah terkumpul sebesar 1 miliar, 800 juta dari pihak bank, 200 juta dari pihak nasabah. Tapi nggak ada usaha yang akan dikerjakan. Maka tidak mungkin menghasilkan keuntungan kalau usaha yang dikerjakannya tidak ada. Ya. Dan ini yang hari ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak punya pengetahuan tentang syariah atau ingin mengakal-akali supaya pembiayaan itu terkesan seperti syariah. Banyak ya hari ini yang dilakukan, bahkan setingkat koperasi syariah banyak melakukan perbuatan seperti ini. Ya,
Nanti kan kita akan bahas tentang mudorobah nih. Salah satu bentuk syirkah itu adalah mudorobah. Jadi mudorobah itu full modalnya semua dari bank atau koperasi. Yang harusnya nanti nasabah itu, ya, misalnya sebagai UMKM, ya, nasabah sebagai UMKM harusnya ketika dia punya suntikan modal dari pihak bank atau koperasi bisa sebesar 10 juta yang harusnya digunakan untuk membiayai usaha UMKM-nya malah digunakan untuk kegiatan konsumtif. Ya, misalnya oleh si nasabah uang 10 juta dari koperasi atau dari bank ini digunakan untuk keperluan sehari-hari, bayar SPP anak, ya, kemudian digunakan untuk bayar cicilan, ya, bayar listrik, ya, atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Nah, ini kan sebetulnya tidak memenuhi rukun yang ketiga. Harusnya dia gunakan, diputarkan modal itu dalam kegiatan usaha UMKM-nya. Misal dia sebagai apa? Oh, punya restoran Padang. Harusnya diputar uang 10 juta itu untuk kegiatan membiayai restoran Padangnya. Dengan apa, dalih menggunakan akad musyarakah, ya, padahal tidak ada pekerjaan yang dilakukan, ya, maka ini termasuk akad yang batil, akad yang tidak sah secara syariah, karena pekerjaannya nggak jelas apa, ya. Jadi harus jelas dulu bisnis yang tempuh itu apa. Terakhir harus ada sigot, yaitu ijab dan kabul. Ijab kabul ini kalau dalam kegiatan lembaga keuangan biasa dalam bentuk tertulis, ya, nggak mungkin dalam bentuk lisan. Dan sudah ada klausul-klausul yang digunakan. Nah, apa yang disebut dengan sekarang musyarakah mutanakisah? Tapi sebelum masuk ke musyarakah mutanakisah, minimal Bapak Ibu paham dulu ini, ya. Saya kira ini nggak begitu sulit, ya. Artinya dalam kegiatan apapun, ya, kerjasama itu harus ada dua pihak, nggak mungkin hanya satu pihak, ya. Minimal ada mitra joinnya. Kemudian ada modal, kedua belah pihak menyertakan modal, bisa modalnya sama, bisa modalnya tidak sama, tergantung nanti musyarakahnya yang digunakan apa. Yang ketiga harus ada kegiatan usaha yang dilakukan, jangan sampai patungan uang untuk usaha tapi usahanya nggak ada. Nah, itu nggak mungkin. Harus ada ijab kabul yang biasa dilakukan secara tertulis, wajib tertulis, ya. Apakah, pertanyaannya, apakah tertulis wajib ada materai? Perjanjian atau kontrak wajib ada materai? Atau bahasa lainnya, apakah perjanjian atau kontrak yang tidak menggunakan materai tidak dianggap sah? Jawabannya tidak. Materai itu bukan syarat sahnya perjanjian. Materai itu kaitannya dengan pembayaran pajak. Ya, berkaitan dengan pembayaran pajak. Misalnya Bapak Ibu sudah melakukan kontrak nih, ya, kerjasama hutang piutang. Tapi di dalam kontrak itu memang lupa nggak mencantumkan materai. Ya, kemudian pihak debitur wan prestasi dibawalah ke pengadilan. Ya, kemudian kata si debitur, bawaannya ke pengadilan. Toh itu nggak sah perjanjian hutang piutangnya. Kenapa? Orang nggak ada materainya. Bawa saja ke pengadilan, itu sah. Karena materai itu bukan berkaitan dengan sah dan tidaknya, tapi berkaitan dengan pembayaran pajak. Ya, tinggal nanti datang saja ke kantor pos, ya, ditempel apa istilahnya itu? Ada istilahnya, saya lupa itu, di kantor pos itu materai yang mengikutinya gitu kan, dan itu sah, ya, secara hukum berkaitan dengan perjanjian. Jadi materai itu tidak ada kaitannya dengan sah dan tidaknya, tapi berkaitan dengan pembayaran pajak, ya. Baik, apa yang disebut dengan musyarakah mutanakisah? Ya. Nah, ini ya, kita lihat. Jadi kalau kita lihat di dalam fatwa kita, nah ini, musyarakah mutanakisah adalah bentuk syirkah atau kerjasama yang kepemilikan aset barang atau modal salah satu pihak akan berkurang disebabkan akuisisi atau pembelian secara bertahap oleh pihak yang lain. Kemudian dalam musyarakah mutanakisah harus ada para pihak, mitra, A dan B tadi. Kemudian ada porsi dan ada musya. Rumah seharga 1 miliar.
Ya. Jadi nasabah ceritanya butuh rumah, harganya 1 miliar. Ya. Namun dia nggak punya uang 1 miliar, ya, maka dibuatlah sebuah skema kerjasama antara nasabah dan bank syariah. Dia datang ke bank syariah mengajukan pembiayaan KPR dengan akad MMQ. Ya, bisa dibuatlah kesepakatan yaitu 20% nasabah, 70% bank syariah. Ini yang sebut yang tadi istilahnya hissah, ya. Kalau lihat di sini hissah. Di fatwa kita istilahnya hissah. Nah, apa hissah? Hissah itu yang poin C, Bapak Ibu bisa lihat. Di fatwa kita ada istilah hissah. Hissah itu apa? Porsi atau bagian mitra, syarik itu namanya mitra. Dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya. Musya itu yang porsi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, ini hissah nih. 20% adalah hissah milik nasabah. 80 berarti ya. 80% hissah milik bank syariah. Terkumpul lah ya 100%. Maka terkumpullah uang 1 miliar, maka bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki kepemilikan rumah ini. Lihat, sekali lagi saya ulang skemanya supaya paham. Nasabah butuh rumah seharga 1 miliar. Ya, ketika dia harus beli langsung kan nggak punya uangnya. Ya, maka dia bermitra join dengan bank syariah. Ya, maka di situ bank syariah akan melihat ini cocok nggak diberikan pembiayaan musyarakah mutanakisah. Cocok misalnya, memenuhi persyaratan, maka akan dicek punya berapa kira-kira uang. Ya, sekitar 200 juta lah. Bank syariah berarti kekurangannya kan sekitar 800 juta. Maka keduanya sepakat untuk berserikat, ya, berkongsi untuk membeli sebuah rumah seharga 1 miliar. Pertanyaannya, rumah 1 miliar punya siapa kepemilikannya? Punya nasabah atau punya bank? Punya keduanya. Kan ini akadnya kerjasama. Kepemilikan untuk satu rumah. Bank punya, nasabah punya porsi 20%, bank punya porsi 80%. Jadi rumah ini sekarang milik keduanya. Persoalannya adalah, lihat tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari rukun, yang barusan kita buat. Oke, para pihak ada nggak? Terpenuhi nggak rukun yang pertama? Para pihak ada. Siapa? Bank syariah dan nasabah. Ini rukun pertama terpenuhi. Oke, yang kedua, modal terpenuhi? Ada. 20% modal dari si nasabah, 80% modal dari bank syariah. Ya. Nah, yang belum terpenuhi adalah bisnis pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Kan ini hanya berserikat untuk kepemilikan rumah. Maka wajib dalam fatwa kita di Majelis Ulama, wajib di sini rumah yang menjadi aset bersama ini wajib untuk disewakan. Ya, disewakan. Bisa rumah ini disewakan kepada pihak ketiga, si C, atau disewakan kepada si nasabah itu sendiri, si A. Berarti kalau si A menyewa rumah tersebut, berarti secara otomatis si A boleh menempati dan memanfaatkan rumah tersebut. Dari akad sewa, maka akan lahir apa yang disebut dengan ujrah atau fee sewa. Nah, fee sewa inilah Bapak Ibu yang akan nanti menjadi keuntungan dalam bisnis A dan B. Ya, fee sewa. Nanti misalnya disepakati, ini kerjasama berapa lama? 10 tahun. Kontrak ini berjalan 10 tahun. Nah, kenapa disebut dengan istilahnya mutanakisoh, MQ? Mutanakisoh. Mutanakisoh itu artinya dalam bahasa kita berkurang porsi hisoh secara bertahap, berkurang porsi secara bertahap. Oke.
Lihat, porsi bank berapa? Atas 80, 80. Oke. Ingat-ingat ya. Porsi bank 80, porsi nasabah 20. Oke. Tadi rumah ini disewakan baik kepada pihak ketiga atau kepada pihak A. Tapi kebanyakan rumah ini pasti disewakan kepada si nasabahnya. Kenapa? Karena kan tujuannya si nasabah ingin punya rumah gitu. Ya. Si nasabah ingin punya rumah. Nah, setiap bulan dari sewa ini kan ada keuntungan sewa nih, disebut dengan fee, keuntungan sewa. Nah, keuntungan sewa ini menjadi keuntungan yang harus dibagi hasilkan. Misalnya dibagi hasil kesepakatan berapa? Ya 80 misalnya. Ya, 80. Ya, tinggal dibagi saja misalnya sewa rumah per bulan adalah 10 juta. Nah, pertanyaannya, muncul angka 10 juta dari mana? Kesepakatan saja. Nanti nego saja di bank. Kita akan buat skema sewa dengan keuntungan 10 juta. Sepakat nggak? Oh, terlalu berat kata nasabah. Kurangi deh, berapa? 5 juta. Misalnya gitu. Ya silakan saja. Ya misalnya ini kan harganya 10 miliar kan. Gak mungkin harga 10 miliar biaya sewanya adalah 5 juta. Misalnya biaya sewa ada 10 juta. Nah 10 juta kan harus dibagi dua nih. 80% masuk ke sini, 20% milik nasabah. Nanti yang nasabah, yang 20% keuntungan dari sewa ini berarti berapa? 2 juta ya. 2 juta yang nasabah ini nanti akan digunakan untuk membeli saham atau hisoh ini. Jadi setiap bulannya saham bank syariah dibeli oleh si nasabah. Maka setiap bulan pertama 70% dikurangilah ya menjadi 79. Bulan kedua jadi 78%. Bulan ketiga 77. Terus sampai 10 tahun hingga 10 tahun maka saham bank syariah kosong. Sehingga seluruh saham karena sudah dibeli secara bertahap melalui fee bagi hasil ini, jadi bagi hasilnya si nasabah nggak dapat serupiah pun karena bagi hasil yang hak si nasabah digunakan untuk membeli saham bank syariah. Sehingga nanti ketika di tahun ke-10 bank syariah sahamnya 0%. Sehingga nasabah sahamnya 100%. Sehingga rumah ini beralih kepemilikan menjadi milik si nasabah. Jadi nanti di akhir periode, di akhir kontrak perjanjian, rumah yang seharga 1 miliar ini akan menjadi milik si nasabah seutuhnya. Kenapa? Karena porsi kepemilikan ini ya setiap bulannya akan berkurang terus sampai tahun ke-10 karena dibeli oleh si nasabah dari bagi hasil ini. Bisa dipahami? Nah, inilah salah satu hari ini cara pembiayaan kepemilikan rumah dengan skema bagi hasil, bukan dengan skema minjemin duit. Bisa jadi riba itu hukumnya. Dari mana keuntungan bank syariah? Keuntungan bank syariah itu dari sini. Biaya sewa ini. Ya. Biaya sewa yang pertama, yang kedua apa? Keuntungannya dari mana? Dibeli porsi sahamnya setiap bulan oleh nasabah. Jadi sampai nanti akhir periode kontrak perjanjian tahun ke-10, maka bank syariah sudah tidak punya lagi saham atas rumah ini karena sedikit demi sedikit, makanya istilahnya mutanakiso berkurang porsi kepemilikan saham salah satu mitra secara bertahap. Maka di sini kata para ulama ada diskusi fikih. Ada 3 akad yang digunakan, akad dalam MMQ. Yang pertama ada akad syirkahnya atau musyarakah. Syirkah atau musyarakah. Tadi porsinya ketika di awal kontrak sama atau beda? Beda. Nasabah berapa? 20, bank syariah 80. Maka ini disebut dengan syirkah inan. Apa tadi? Syirkah inan itu modal kedua belah pihak tidak harus sama. Secara otomatis keuntungannya pun tidak harus sama. Yang kedua, ada akad sewa, akad ijarah, atau akad sewa. Yang ketiga ada akad apa? Bai' atau akad jual beli. Bagaimana pendapat para ulama fikih
menggabungkan antara 3 akad dalam satu transaksi. Sedangkan ada hadis Nabi mengatakan, nah Rasulullah SAW an safqataini fi safqah wahidah. Tidak boleh menggabungkan antara 2 akad dalam satu transaksi. Ini ada bahkan bukan 2 akad, 3 akad. Bahkan ada satu lagi, wa'ad, 4 akad berarti di sini. Walaupun wa'ad bukan akad, janji. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kedudukan janjinya sesuai fatwa di kita. Ini gimana nih? Nabi kan melarang digabungkan akad dalam satu transaksi. Nah, maksud larangan Nabi itu kalau digabungkan akad dalam satu transaksi, ini ada 2 atau 3 atau 4 akad dalam satu transaksi, kalau menimbulkan hukum riba. Kalau tidak menimbulkan hukum riba, maka tidak dilarang, boleh hukumnya. Sekali lagi, larangan menggabungkan akad, ya, 2, 3 dalam satu transaksi. Ini kan namanya transaksi MMQ. Akadnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kan Nabi melarang 2 akad dalam satu transaksi. Iya, memang hadisnya sahih. Nabi melarang. Ketika akad ini digabungkan jadi riba. Emang bisa. Kita lihat contohnya. Ya. Misalnya begini. Ada akad perjanjian qard, hutang piutang. Atau hutang piutang. A meminjamkan uang kepada B sebesar 20 juta rupiah. Si B itu adalah seorang petani. Ya, seorang petani. Ya. Dia butuh uang untuk tambahan modal 20 juta. Tapi dalam akad hutang piutang ini si A mensyaratkan kepada si B apa? Kalau nanti panen, hasil panennya harus dijual ke saya, kata si A. Harus dijual ke saya, nggak boleh kamu jual ke pasar atau kepada orang lain. Berarti di situ ada syarat akad jual beli. Menggabungkan akad qard plus akad jual beli, akad hutang dengan akad jual beli, ini berpotensi lahir hukum riba. Di mana ribanya? Apa? 20 juta plus manfaat. Manfaatnya apa? Dia bisa dapat ya hasil tani mungkin lebih murah daripada kalau dia beli ke orang. Karena apa? Karena si petaninya terikat hutang oleh si A. Nah, inilah yang disebut dengan tadi ya, larangan menggabungkan 2 akad atau lebih dalam satu transaksi. Ketika itu lahir hukum riba. Kalau di sini ada hukum ribanya? Tidak. Di sini tidak ada hukum ribanya. Sehingga menggabungkan beberapa akad, mau 3, mau 10 akad dalam satu transaksi pun itu nggak jadi masalah. Ya. Makanya di sini Nabi mengatakan la yahillus salaf wa bai', tidak boleh menggabungkan antara akad hutang dengan akad bisnis. Di sini kan tidak ada akad hutang, mana? Ya, akad hutangnya. Lihat di sini, kedua belah pihak saling bermitra, bukan si A hutang ke bank syariah. Itu yang pemahaman masyarakat hari ini. Oh, ini mah hutang nasabah ke bank syariah, hutang berapa? 800 juta. Enggak ada hutang di sini. Ini mitra, saling bekerja sama. Makanya pahami dulu sebelum berjustifikasi. Di fatwa kita tidak pernah kita mengeluarkan statement hutang. Di fatwa kita ini adalah bentuk kerjasama. Kedua belah pihak saling berkontribusi dalam modal. Termasuk orang Bangna kemarin bilang, ya kan nasabahnya hutang ke kita 80%. Bukan hutang tapi mereka bermitra. Ya, nah ini yang harus dipahami bahwasanya ini tidak ada hutang piutang sehingga tidak melahirkan hukum riba. Mau digabungkan berapa akad pun silahkan saja. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, di sini ada diskusi wa'ad. Ada diskusi janji. Kita lihat janji di sini ya. Baik. Kita punya fatwa nomor 85 tentang janji. Perhatikan skema ini. Di sini ada janji ya, tadi ya. Janji. Janji untuk apa? Dibuat janji itu untuk apa? Begini, lihat. Ketika tadi nasabah melakukan pembiayaan kerjasama antara bank dengan nasabah, maka di sini ada janji apa? Janji dari bank untuk menjual sahamnya yang 80% dan janji dari nasabah untuk apa? Membeli saham. Ini terikat janji. Dan janji ini mengikat kedua belah pihak. Di fatwa kita, janji mengikat kedua belah pihak. Kalau janji ini tidak mengikat, bahaya. Bahayanya apa gini? Ya.
nanti saham ini kalau tidak diikat oleh janji dia akan menjual ke nasabah, boleh jadi si bank ini menjual sahamnya kepada pihak C. Kacau kalau seperti ini. Nasabah dirugikan. Maka harus diikat dengan janji. Apa? Nasabah akan beli sahamnya secara bertahap, bank berjanji akan menjual secara bertahap. Maka istilah dalam fikih kontemporer disebut muadah, saling berjanji, dan saling berjanji itu mengikat kedua belah pihak. Ya. Jadi kalau misalnya begini, ya, atau nasabah yang membatalkan perjanjian ini, bank sudah keluar 80%, artinya sudah keluar uang 800 juta. Tiba-tiba nanti tidak mengikat ini, si janji ini tidak akan dibeli sahamnya oleh nasabah. Ini 80 juta itu adalah DPK namanya. Apa DPK? Pernah dengar? Dana pihak ketiga. Maksudnya apa? Dana yang digunakan oleh bank untuk bermitra dengan nasabah itu adalah dana pihak ketiga, yaitu nasabah yang punya deposito atau punya tabungan atau punya giro ke bank ini gitu. Dipakai dulu duit sama bank. Kalau ini nantinya nggak balik modal, artinya dibatalkan secara sepihak oleh nasabah, bank rugi, sudah keluar, dan itu dana pihak ketiga loh, hati-hati. Sehingga di sini dibuatkan dalam fatwa kita lihat di sini, ya, ketentuan hukum, nanti dalil-dalilnya bisa dibaca. Saya kasih fatwanya. Ini dalil-dalilnya, pendapat-pendapat ulama, kaidah-kaidah fikihnya, ketentuan hukumnya di sini. Mana? Nah, janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim. Apa mulzim? Mengikat secara hukum. Artinya apa? Kalau dibatalkan ini bisa digugat ke pengadilan. Ya, bisa digugat ke pengadilan. Dan wajib ditunaikan oleh orang yang berjanji. Siapa yang berjanji? Nasabah dan bank. Kalau ada salah satu pihak ingkar, wan prestasi, gugat ke pengadilan. Dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Artinya, janji ini mengikat, tidak bisa dibatalkan hanya sepihak. Yang pernah bermain-main dalam masalah ini bisa dituntut dengan konsep wan prestasi nantinya. Salah satu pihak yang tidak menunaikan janji ini, maka akan dituntut dengan wan prestasi. Ya. Nasabah juga bisa dirugikan kalau bank ingkar, atau bank bisa dirugikan akibat nasabah yang ingkar. Saya kira ini dulu, Bapak Ibu. Ya, tadi ya kesimpulannya kegiatan musyarakah mutanakisah ini bisa diimplementasikan. Ini gambar yang saya buat, tapi intinya sama ke situ lah. Ya, bisa diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh nasabah hari ini seperti KPR rumah, atau juga bisa untuk pembelian motor dan mobil. Anggap saja itu propertinya motor dan mobil. Saya kira itu, ya. Allah a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan terkait materi musyarakah mutanakisah. Apakah ini bisa diterapkan bukan dalam konteks dengan bank syariah? Jadi misalnya kita dengan saudara kita gitu ya. Dan saya dengar juga dulu teman saya di Amerika, mereka nggak punya bank syariah. Terus mereka bilang mereka melakukan ini gitu ya. Cuma saya nggak paham apa yang mereka lakukan. Tapi mungkin kelihatannya mereka melakukan seperti ini gitu. Skemanya ya? Iya, jadi mereka bilang mereka buat perusahaan ya untuk membeli rumah di Amerika. Karena nggak ada bank syariah kan. Ya, ya. Nah, jadi pertanyaan saya ada dua, yaitu kalau kita misalnya dengan saudara kita yang butuh rumah gitu misalnya, bisakah kita menerapkan hal ini? Kira-kira seperti itu. Ya. Ya. Sebetulnya kegiatan apapun yang kita bahas, akad-akad yang kita bahas ini, kan kita baru masuk ke akad musyarakah nih, ya. Itu bisa dilakukan subjeknya baik oleh orang perorangan atau oleh lembaga. Sekali lagi, ya. Akad-akad yang kita hari ini bahas itu implementasinya bisa dilakukan person to person, orang dengan orang, ya, kita dengan rekan sejawat atau kita dengan saudara, terserah, ya, atau dengan lembaga. Artinya silakan saja Pak. Cuman begini, nanti kalau akad ini diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan yang sifatnya personal, artinya tidak melibatkan bank karena tidak ada atau segala macam, tapi konsepnya seperti ini kita gunakan untuk kita-kita aja deh gitu kan, ya bestie-bestie aja gitu kan, itu nggak jadi masalah. Cuman nanti konsekuensinya adalah ini harus dibukukan secara rapih Pak, karena pembukuannya ini penting. Kalau di bank itu kan tersistem ya. Nah, persoalannya kalau kita sesama kita gitu kan, misalnya saya, Bapak, Pak Cukup gitu kan, kemudian mau melakukan skema seperti ini, itu kan kita harus jelas gitu kan, sistem pembukuan nanti bagi hasilnya gitu kan, kalau itu harus diaudit, auditnya gimana gitu kan,
Kalau nanti ada wan prestasi, gimana penyelesaiannya? Ya, kan ini juga memungkinkan ada macet, Pak. Ya, memungkinkan ada macet ini. Kalau di bank kan ada reschedulingnya sudah jelas, ada manajemen resiko sudah jelas. Nah, persoalannya kalau ini diterapkan dalam kegiatan individual, nah tadi tataran prakteknya itu nanti sistem administrasi dan segalanya itu harus dipersiapkan. Dan secara syariah nggak jadi masalah, silakan saja, Pak. Ya, jadi kalau ini mau diterapkan secara personal ya itu dibolehkan hukumnya. Ini yang pertama. Yang kedua apa ya, Pak? Sama ya? Oke. Nah, tadi kan masuk ke perusahaannya. Ada syirkah yang khusus di dalam fikih berbicara tentang perusahaan. Itu yang disebut dengan namanya syirkah musahamah. Di fatwa kita sudah ada, tapi pertemuan berikutnya saya akan jelaskan. Syirkah musahamah itu nanti akan berkaitan dengan ilmu pasar modal. Ya, saham, reksadana, ya. Kalau di konven ada istilah obligasi kan? Ya, di kita ada istilah sukuk, nanti kita akan bahas. Itu namanya syirkah musahamah. PT. Kalau bahasa kita perseroan terbatas, ya. Itu nanti ada kaitannya juga, nanti perseroan terbatas itu akan kena zakat atau tidak kena zakat gitu kan? Itu jadi persoalan, ya. Nanti kalau kita bikin nih kerjasama, tapi akadnya syirkahnya bukan mutakhir tapi musahamah. Kita kontribusi saham untuk usaha PT. Nah, nanti kalau ada keuntungan baik dividen atau trading itu ada zakatnya tidak? Nanti kita akan bahas, ya. Fatwa tentang syirkah musahamah sudah ada, tapi kalau fatwa tentang zakat perusahaan belum ada. Sedang coba di apa ya? Ada istimah sih di Indonesia sudah, tapi belum bentuk fatwa, tapi istimah saja. Tapi kita akan bahas. Saya kira seperti itu ya, Pak ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Tadi dalam hal rumah tersebut akan disewa, itu kan sebetulnya rumah itu sudah milik si nasabah. Ya. Tapi dalam sewa menyewa ini kemudian siapa yang menyewakan? Karena itu kan sudah milik dia sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus ada janji. Apakah surat sewa menyewa itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai suatu janji nasabah? Ya, baik. Begini Bu, yang pertama, nah ini yang memang pertanyaan sangat bagus Bu. Ini yang dipahami oleh masyarakat sebetulnya, ya. Saya lupa ya, saya udah bikin atau belum? Jadi begini Bu, di masyarakat luas ada pemahaman yang cukup bikin kontroversi gitu. Ini kan tadi akadnya sudah jelas ya, ada 3 akad kan, ada musyarakah, plus akad sewa, plus akad jual beli. Terkesan di masyarakat ada paham bahwasanya ini kok akad musyarakah tuh ada syarat bahwasanya apa? Nasabah tuh wajib nyewa. Sebetulnya nyewa itu tidak wajib untuk nasabah, Bu. Kalau kita lihat skema tadi yang saya buat, yang nyewa itu bisa saja pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Cuman dalam persoalannya si nasabah itu kan butuh rumah itu, Bu. Dia butuh untuk ditempati. Maka gimana solusinya? Ya sudah disewakan saja. Berarti siapa yang menyewakan? Dalam hal ini bank syariah lah berkedudukan sebagai orang atau badan yang menyewakan barangnya. Walaupun dia juga punya saham di sini. Ya, walaupun dia punya saham, tapi kan sahamnya minoritas gitu kan. Saham yang mayoritas siapa? Milik bank syariah. 80% saham mayoritas, sehingga siapa yang berlaku adalah bank syariah selaku pemilik saham terbesar, dia yang menyewakan. Sebetulnya gini Bu, boleh saja menyewakan pada pihak ketiga. Silahkan, tapi ada resikonya Bu. Menyewakan pada pihak ketiga ada resiko. Kalau ini macet di sini gimana? Nggak ada bagi hasil dong. Sehingga tidak bisa saham ini dibeli oleh nasabah. Itu persoalannya. Maka disiasati. Nah, sini ada pendapat. Ini, nanti lihat dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, saya sudah kutip. Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra membeli porsi dari salah satu pihak, maka hukumnya boleh, karena sebenarnya ia membeli porsi milik pihak lain. Begitu juga berarti logikanya seseorang boleh menyewa ya, sekalipun dia punya porsi di situ, Bu.
Ya, kaidahnya seperti itu dalam ilmu fikih. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah. Ya, mau disewakan kepada si nasabah sendiri silakan, kepada pihak ketiga silakan. Kenapa nggak ke pihak ketiga? Ada resiko. Kalau macet gimana? Dan sebetulnya kan kebutuhannya si nasabah pengen punya rumah ya Bu ya. Kalau punya rumah pengen ditempati, pengen dihuni, dia pengen domisili di situ kan, maka ya sudahlah disewakannya kepada si nasabah itu sendiri. Itu lebih aman dan seperti itu yang hari ini dilakukan atau dipraktekkan. Kemudian yang kedua terkait dengan wa'ad atau janji. Janji ini fungsinya hanya untuk ini Bu, supaya apa? Porsi kepemilikan bank itu dibeli oleh nasabah dan nasabah juga berjanji untuk membeli porsi kepemilikan bank. Jadi semakin sini setiap bulannya porsi bank itu semakin berkurang sampai tahun ke-10 maka habislah semua porsi sehingga apa? Karena akad jual beli, ketika akad jual beli dilakukan maka konsekuensinya apa? Dalam akad jual beli berpindah kepemilikan secara utuh. Jadi nanti 100% rumah itu milik si nasabah. Nah, skema seperti ini kita buat supaya menghindari kredit konvensional. Itu tujuan awalnya. Supaya tidak ada kegiatan ribawinya. Saya kira itu Ibu ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, mohon bertanya. Yang dijelaskan oleh Ustaz ini sudah lama saya mengikuti apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Pada awalnya konstruk dari ekonomi syariah Islam ini belum jelas ya bagi saya. Tapi semakin kesini semakin jelas, walaupun rumit gitu ya, rumit. Tapi semakin jelas ajaknya seperti apa dalam Islam. Alhamdulillah. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah ketika ada seseorang, misalkan dari yang tadi si pihak yang akan membeli lah, ketika membeli rumah atau menyewa rumah gitu ya, atau ini yang ikut di akad itu. Mereka ikut di sana, mereka datang ke bank syariah, kemudian dia percaya penuhlah kepada bank syariah tersebut pada aturannya tanpa mengetahui landasan fikihnya seperti ini. Itu bagaimana? Apakah memang si bank syariah ini menjelaskan landasan fikihnya begini kepada si orang tersebut sehingga dia paham betul, atau ya udah percaya aja, langsung aja pokoknya kieu gitu 20 80 kieu udah. Nah, tidak ada landasan fikihnya. Itu bagaimana sih dalam praktiknya itu yang pertama ya Ustaz. Kemudian yang kedua adalah tentu ini kan produk dari satu kajian ya, hasil kajian. Yang mengkajinya itu apakah ini MUI, saya tidak tahu apakah ini produk MUI atau produknya siapa, atau produk dari luar yang diambil ke kita. Ini siapa sih yang mengkajinya ini, sehingga itu diambil diadopsi dan memang landasannya kokoh sih gitu ya. Nah itu siapa sebetulnya yang memproduknya. Yang ketiga terkait dengan menarik sekali dinamika fikih yang fikih yang tadi dikatakan kalau dicari di kitab-kitab yang lalu ini tidak ada. Itu ada fikih yang sangat dinamis yang berkembang. Saya sangat yakin ya bahwa pola ini, hal seperti ini tidak hanya berlaku di dalam bidang ekonomi, tapi juga di bidang lain. Tapi di bidang lain itu kok tidak muncul gitu. Atau karena saya tidak tahu saja ya. Tapi kelihatannya tidak pernah terdengar gitu. Misalkan di bidang hukum, di bidang yang lain-lain lah, yang akhirnya jadi kita tidak punya pegangan ya. Ini siapa yang berhak menentukan apabila itu terjadi di kasus hukum misalkan ya. Ya baik, ada 3 pertanyaan cukup menarik. Yang pertama terkait dengan kondisi nasabah yang tidak punya akses pengetahuan nih, sebetulnya ketika dia mempercayakan toh 100% kepada bank syariah, nah ini pokoknya udah syariah deh gitu kan, dan pikirnya kalau udah syariah udah pasti halal nih, nggak ada riba dan sebagainya. Itu secara hukum konsekuensinya nggak jadi pengaruh terhadap akad, Pak. Ya, itu tidak mempengaruhi akad, akadnya tetap sah. Ya, karena tidak ada syarat harus memiliki pengetahuan terhadap skema itu gitu kan, ya, untuk syarat sahnya akad itu kan. Sehingga dia mempercayakan 100% pada pihak bank syariah itu nggak jadi masalah. Ya, karena tidak ada persyaratan dalam ilmu fikih si salah satu mitra atau si nasabahnya harus punya pengetahuan. Cuman kita kan bank syariah itu bukan hanya lembaga komersial yang tujuannya profit oriented, tapi juga ada nilai-nilai dakwah kan. Nah, sudah seharusnya lah di sini bank syariah juga
pandai ya dalam hal mengkomunikasikan dengan nasabahnya terkait dengan produk ini. Ada memberikan penjelasan ya walaupun tidak harus sedetail hari ini gitu kan, tapi minimal Bank Syariah memberikan penjelasan. Toh ujung-ujungnya kan ke sini nantinya Bank Syariah. Nah, nanti angsurannya gini ya setiap ini kan lari ke sini nanti. Ini tabel ini saya dapatkan dari teman saya di salah satu bank syariah. Ini kan tabel musyarakah mutanakisah yang seperti ini nanti. Ujung-ujungnya bank ngejelasinnya ke sini, Pak. Ya, ini Pak akadnya sudah boleh, ini ada fatwanya, ada undang-undangnya. Nanti cicilannya seperti ini ya, Pak ya. Nanti bank itu akan detailnya di sini. Ya, ini pengalaman setiap orang pasti tahu lah. Ini detailnya di sini nih, bukan di akadnya kayak tadi saya jelasin pendapat ulama enggak. Endingnya ke sini, ya. Jadi nanti ini tujuan akhir yang bisa dijelaskan oleh bank. Ya, jadi sebetulnya nggak jadi masalah, silakan saja. Kita nggak punya pengetahuan atau kita nggak tahu banget ini apa sih MMQ. Ya, mending di sini sudah minimal ada gambaran dari saya ketika Bapak Ibu mau praktekkan ke koperasi atau ke bank syariah atau ke lembaga finance syariah, misalnya Adira Finance gitu kan, atau lembaga finance lainnya, silakan. Ya, sudah punya minimal tahu MMQ. Iya, tapi Ustaz dampaknya begini, bagi orang yang tidak mengerti orang lain di luar itu. Nah, itu sarawai gitu kan. Ya, dengan bank konvensional. Tadi itulah tugas dari bukan hanya bank syariah, siapapun sebetulnya ya yang memiliki kompetensi atau kecakapan untuk bisa menjelaskan pada masyarakat. Makanya di Indonesia semenjak kemarin Pak Ma'ruf ya, kan dulu Pak Ma'ruf itu ketua umum di kita kan. Naiklah jadi RI 2, salah satunya kan berkaitan dengan ya ekosistem halal. Semua kegiatan industri segala macam itu harus halal sesuai syariah. Nah, maka dibuatlah gitu kan kemarin itu ada pelatihan dai-dai yang bisa menyerukan umat untuk belajar tentang ilmu ekonomi syariah atau ilmu muamalah. Nah, inilah pentingnya ya kenapa dakwah itu bukan hanya dalam aspek-aspek tertentu, misalnya pengajian itu hanya membahas ini saja, tapi harus juga secara komprehensif, salah satunya membahas terkait dengan dinamika kegiatan muamalah atau ekonomi. Ini sudah mulai ya digencarkan oleh, kalau nggak salah KNKS sudah punya program dengan BSI ya, kerjasama dengan BSI Maslahat, KNKS, BSI Maslahat itu sudah kerjasama ya untuk mencetak para dai-dai atau calon-calon dai yang nanti dakwahnya menjelaskan seperti ini ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti di setiap masjid sudah ada dai-dai yang seperti ini ya. Kita latih nanti, insya Allah kita latih supaya dai-dai punya pemahaman ya. Secara ilmu agama kan dia punya basic ya, minimal dia punya basic ilmu agama. Tapi kan tidak semua dai ngerti tentang ilmu seperti ini, karena ini kan ada dunia finance-nya. Nah, kita nanti didik sedikit demi sedikit sehingga mereka bisa berdakwah. Ya minimal lah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya bermuamalah secara syariah, menghindari transaksi-transaksi yang diharamkan. Kan seperti itu ya. Jadi ini yang pertama ya Pak ya. Endingnya kan nanti ke sini ya, tabel pembiayaan. Yang kedua, tadi terkait dengan siapa penggagasnya. Sebetulnya bukan Majelis Ulama Indonesia Pak. Ya, ini skema transaksi yang sudah ada di Timur Tengah. Kemudian pada tahun 2000-an kalau nggak salah, itu ada Majma' Fiqih. Majma' Fiqih itu seperti kalau di kita itu seperti konversi lah, ya apa konferensi ulama-ulama fikih sedunia membahas tentang ini gimana nih akan seperti ini hari ini muncul ya, sehingga kalau nggak salah di awal-awal 2000-an mereka kumpul nih sedunia nih, ulama-ulama fikih sedunia mereka kumpul, kemudian mereka menetapkan ya ketentuan hukum terkait dengan skema musyarakah mutanakisah ini ya, dan diadopsi di fatwa di Indonesia dengan sedikit perubahan. Apa perubahannya? Di kita kedudukan janji mengikat, tapi di Majma' Fiqih janji tidak mengikat. Ya, jadi ada beberapa perbedaan, modifikasi ya. Di kita janji mengikat karena melihat karakteristik moral hazard di Indonesia, Pak. Bahayalah kalau di Indonesia ini janji tidak mengikat, nih orang bisa batalin sepihak, nanti ada yang dirugikan. Wah, bahaya ini, bisa menjadi pemicu sengketa. Sedangkan kita meminimalkan tidak adanya sengketa gitu dalam kegiatan, ingin berkah gitu kan, ya jangan ada sengketa. Kalau janji itu tidak mengikat, kalau di dalam dunia fikih majma' itu, tahu yang awal mulanya tahun 2000-an itu dibuat ketentuan atau fatwa mereka itu janji tidak mengikat karena memang secara hukum janji mah tidak mengikat, ada yang mengikat akad, tidak ada janji mengikat. Tetapi kenapa di fatwa kita dibolehkan janji mengikat, ada dasar-dasar filosofisnya. Ya. Itu saya nulis 400 halaman Pak
cukup tentang janji mengikat itu. Kenapa janji bisa mengikat itu 400 halaman saya tulis. Ya. Allah alam. Satu lagi tadi apa? Saya lupa. Satu lagi aplikasi di bidang-bidang lain. Oh iya, Oke, baik. Sebetulnya begini ya, kegiatan apapun itu kan kita sudah punya aturan mainnya di negara kita, ya. Baik itu dalam ranah hukum, dalam ranah hukum kan sebetulnya di tahun 75-an itu kan para ulama kita ya, tahun 75 itu para ulama kita kan sudah membuat aturan hukum terkait dengan undang-undang perkawinan. Yang dulunya undang-undang perkawinan di kita itu kan ngikutnya ke BW Belanda. Nah, di BW itu kan nggak sesuai dengan ya nilai-nilai kemanusiaan yang ada di kita gitu kan, berkaitan dengan perkawinan. Maka dirumuskanlah undang-undang perkawinan agar sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Walaupun undang-undangnya kan nggak bicara undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan Islam, enggak, tetapi norma-norma, filosofi, ya, dasar-dasar, asas-asas itu muncul di undang-undang itu. Ya, itu awal mulanya tuh tahun 75 sudah mulai ya negara kita memasukkan syariat-syariat Islam dalam bidang hukum. Barulah ke sini berkembang gitu kan dalam dunia yang lainnya ya. Kemudian juga kalau dalam dunia perkawinan tadi atau ahwalus syakhsiyah, hukum keluarga, hukum keluarga. Itu kan sudah diatur, Pak. Ya, sekarang kita punya Impres nomor 1 tahun 90 zaman Pak Harto, namanya kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu bicara 3 hal, perkawinan, waris, sama wasiat hibah. Itu sudah ada aturannya, Pak. Ya, jadi kalau kita pengen tahu tata cara waris sesuai Islam, buka saja kompilasi. Kita pengen tahu tata cara perkawinan sesuai syariat, lihat saja kompilasi. Ya, bahkan saya lihat di pengadilan agama semuanya sudah menggunakan kompilasi. Ya, itu dalam ranah hukum keluarga, hukum ekonomi jelas kan kita punya 153 fatwa gitu kan tentang ekonomi syariah. Berkaitan kemudian dengan dunia-dunia yang lainnya gitu kan, dunia medis kesehatan. Nah itu sebetulnya aturan-aturannya belum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baru ada dalam fatwa. Di saya itu sudah ada kalau nggak salah berapa ya, atau di handphone saya lupa ya. Iya. Gini ya, ada sesuatu yang bisa diatur secara detail, ada yang tidak bisa diatur secara detail, Pak. Ya, setahu saya, sepengetahuan saya dalam dunia tambang belum ada fatwa-fatwa yang mengatur detail. Karena kan nanti fatwa ini dijadikan salah satu bahan pertimbangan untuk membuat undang-undang kan, ya. Nah, setahu saya belum ada. Yang lebih banyak mengarah sekarang itu dalam dunia kesehatan, medis dan pangan, Pak. Ya, itu fatwanya murudul dan itu dikeluarkan oleh Komisi Fatwa. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang hari ini dinas di dalam dunia medis kesehatan, itu fatwanya udah murudul, udah banyak banget. Ya, ini samplingnya saya bawa sekian ya. Kalau di handphone saya udah punya semua, ya, karena ada di drive saya udah ada produk-produk fatwa ya. Kalau fatwa ekonomi ini hari ini kan sudah banyak banget ya. Fatwa ekonomi hari ini sudah sekitar 156 ya. Ini 156 nih. Ya, 156 fatwa. Jadi ada yang sudah diatur secara detail, ada yang tidak. Terutama dalam masalah hukum itu semuanya sudah diatur secara detail, Pak. Baik fatwa atau tingkatnya lebih tinggi, undang-undang ya. Itu luar biasa di negara kita hari ini, satu demi satu setiap kegiatan kita diatur agar sesuai dengan syariat Islam. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya dengan pemimpin yang baru atau rezim yang baru bisa lebih meningkatkan nilai-nilai keislaman. Bukan semakin sini semakin direduksi ya. Saya kira itu Allahu a'lam. Terakhir. Oh iya silakan. Kalau kasus yang tadi KPR tadi ya syariah. Apa bedanya ketika terjadi one prestasi antara yang konvensional sama yang syariah? Apa kalau kasus tadi berarti pikiran saya yang saham porsi yang si nasabah itu akan jadi milik bank gitu. Kalau sita aset itu apa yang terjadi gitu kalau di syariah? Ada beberapa skema ya Pak. Jadi ini yang lebih humanis sebetulnya. Yang di syariah dengan di konven. Lebih humanis itu gini Pak. Di syariah itu kan tidak pernah ada istilah main jabal-jabal. Ya, karena itu nggak humanis. Nggak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Maka ada skema yang bisa dilakukan. Pertama mungkin dalam ilmu manajemen kita melakukan rescheduling Pak. Ya, rescheduling. Ketika pembiayaan tadi gitu kan macet.
Misalnya si nasabah itu kan harus bayar biaya sewa terus kan Pak setiap tahunnya. Yang ini kan biaya sewa ini nih. Tapi macet, dia yang harusnya bayar 2 Januari, dia mentok baru bisa bayar misalnya di bulan berikutnya. Itu kan dilakukan rescheduling. Ya, kalaupun itu tidak bisa, ya sudah mentok, maka kita bisa dilakukan namanya refinancing, ya pembiayaan ulang. Kalau itu pun memang sudah tidak memungkinkan, karena nasabah pilot Pak, putusan pengadilan pilot ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, maka ini asetnya akan dijual kepada pihak ketiga. Nanti kita tinggal dibagi berapa porsinya yang sudah terbayarkan. Jadi tidak ada sistem jabal-jabal gitu kan. Kenapa di konvensional wajar ada sistem jabal? Karena mereka merasa memiliki hak penuh atas kepemilikan benda. Ya, misalnya saya punya motor, nggak bayar-bayar, ku finance diambil dan merasa milik mereka. Ya iya, karena akan dari awal kan kita minjem ke mereka, bukan kita kerjasama atau kita beli gitu. Ya, tapi kalau di syariah kan nggak bisa karena ada hak porsi milik nasabah walau bagaimanapun. Sehingga tadi pembiayaan itu adalah milik bersama. Kalau misalnya bank syariah melakukan jabal, berarti seakan-akan bank syariah itulah yang memiliki aset penuh, padahal enggak. Di sini kan ada porsi 20%. Nanti 20% bisa dilakukan pembiayaan ulang enggak solusinya? Atau dilakukan take over ke bank syariah yang lain? Atau kalau tadi mentok banget sudah pilot, ya sudah asetnya akan dijual pada pihak ketiga. Itu yang paling hari ini dilakukan sebagai mitigasi resikonya. Banyak sih, tapi ini salah satu solusinya Pak. Ya, jadi lebih humanis lah, nggak usah takut kalau di jalan atau di mall kira-kira motor kita jadi nggak ada gara-gara debt collector, itu nggak ada gitu. Di syariah insya Allah sepengetahuan saya tidak menggunakan itu. Ya. Itu saja mungkin ya yang bisa. Ustadz boleh tanya satu lagi nggak Ustadz? Oh iya, satu. Kalau yang saya simak dari tadi itu sebenarnya ini skema seperti sama dengan bank konvensional ya Ustadz ya, cuma beda di bahasa aja gitu. Apa benar seperti itu? Karena kan kalau 20, 80 itu kan biasanya bank itu kan gitu tuh. Kita cicil bunga banyak menurun sehingga nanti si pokok itu lunas gitu. Itu pertanyaan yang pertama yaitu tadi. Jadi bedanya apa dengan konvensional gitu? Apa hanya di akad saja gitu. Kemudian yang kedua, apa bedanya apabila kita deal dengan bank syariah itu, misal tadi 1 miliar, 20 kan kita DP itu ke penjual, 200 juta kita kasih dia dan kita akad dengan bank kan 800. Nah biasanya itu kan bank akan jual ke kita misalnya jadi 2M gitu. 2M terus nanti diskemain dengan cara begitu yang setengah-setengah atau gimana. Nah bedanya apa dengan yang seperti itu? Dan terakhir, bila kita ada kelebihan rezeki terus melunasi, itu apa harus diakadkan di depan? Apa boleh seperti itu? Ya. Karena kan nanti kita pasti tidak mau ada tambahan itu ya, begitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, nomor 1 dan 2 kita bisa jawab secara gabung combine ya Bu ya. Kecuali nomor 3 itu agak sedikit rumit jawabannya karena memang saya harus jelaskan skemanya, tapi nggak apa-apa, kita jawab secara simpel dulu aja nomor 1 dan 2, nomor 3 nanti kita bahas secara detail. Yang pertama, apa yang membedakan ya antara skema ini dengan skema konven? Sebetulnya begini Bu, di skema ini posisi nasabah itu sebagai mitra Bu. Berbeda dengan di konvensional, skemanya adalah hutang piutang. Sehingga posisi nasabah sebagai debitur, bukan mitra bank. Sehingga nasabah tidak punya porsi apapun di situ, karena dia sebagai debitur. Ya. Tapi kan dia juga ngeluarin 20% DP, karena ini bukan DP Bu. Karena akadnya bukan jual beli. Tapi akadnya kerjasama awalnya. Barulah nanti jual belinya ketika apa? Mereka sudah terkumpul porsi masing-masing untuk membeli sebuah aset atau properti. Jadi harus dipahami dulu. Konvensional tidak punya skema ini karena menganggap nasabah itu bukan mitra, ya, tetapi pihak debitur yang diberikan kredit berbunga. Itu yang membedakan Bu. Jadi 20% di konven itu masuknya ke DP, mungkin ya. Tapi kalau di syariah tidak kecuali kalau ibu pembiayaannya bukan musyarakah tapi murabahah. Murabahah itu jual beli dari awal, bukan kerjasama. Ini kan skemanya musyarakah itu adalah kerjasama Bu, ya. Para mitra dalam hal ini nasabah dengan bank syariah untuk berkongsi. Ya, melakukan kegiatan misalnya untuk pembelian aset sebuah rumah dengan harga 1 miliar, artinya kedua belah pihak punya saham. Nah, kalau tadi menurun itu namanya bukan cicilannya menurun Bu, tetapi porsinya.
cicilannya itu bisa berubah. Jadi gini Bu, kalau bisa digambarkan di sini, ini kan terkesan seperti cicilan ya Bu. Ini bukan cicilan, tapi ini adalah biaya sewa yang harus dibayar. Nah biaya sewa ini di fatwa kita sudah diatur, itu boleh direview Bu. Jadi biaya sewa itu boleh direview, bisa naik atau turun sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, tapi saya menganjurkan yang fix. Kenapa yang fix? Ya, karena ini lebih mudah perhitungannya nanti dalam hitungan akuntansinya gitu. Ketimbang dengan biaya sewa yang sifatnya fluktuatif gitu. Kan biaya sewa mah nggak boleh fluktuatif, atau harus fix berapa. Misalnya ini tadi 10 juta per bulan, ya udah bisa naik atau bisa turun, ya tergantung kesepakatan atau kondisi di tempat gitu kan. Tapi saya menganjurkan ini fix ya, supaya hitungan tadi ke ilmu akuntansi dan PSAK-nya jelas. Ya. Ini yang harus dipahami. Ini tidak berkurang di sini ya Bu. Yang berkurang itu porsi kepemilikannya. Milik bank. Kalau di konvensional kan bank nggak punya porsi kepemilikan. Dia punya dia semua, ngapain dia kurangi orang dia semua? Nanti dia akan dia akan pinjamkan kepada si nasabah gitu kan, kreditkan gitu. Ini yang membedakan Bu di sini Bu ya. Jadi biaya ini ya adalah biaya sewa yang sifatnya wajib untuk dibayarkan karena si nasabah menempati posisi dia sebagai penyewa ya, dan nanti biaya sewa inilah yang akan dibagi hasilkan. Tapi nasabah nggak ngambil bagi hasilnya. Kenapa? Karena bagi hasil hak dari nasabah yang 20% itu akan digunakan untuk membeli porsi. Nah ini membeli porsi Bu ya, bukan bayar cicilan di konven ya, dalam hal ini kredit, bayar kredit gitu bukan, tapi membeli porsi atas saham milik bank ya. Jadi ini yang membedakan adalah akad di awalnya sudah beda. Posisinya para pihaknya mitra. Di konvensional bukan mitra, tapi dia adalah sebagai debitur, kreditur. Bank sebagai kreditur, nasabah sebagai debitur. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, Ibu bisa lihat di sini nanti ya. Ada fatwa terbaru, ini 2023. Ya, tapi 2022 itu ya gini. Ini satu-satunya fatwa di kita, bukan satu sih. Salah satu fatwa yang dibuat itu sekitar 5 tahun, Bu. Proses pembuatannya 5 tahun. Ya, ini 5 tahun, Bu, untuk bisa merumuskan. Ada masalah soalnya. Masalahnya apa? Jadi gini, Bu. Bukan kasus musyarakah ya, tapi kasusnya jual beli rumah. Misalnya gitu kan. Ada kasus di Indonesia, ketika si nasabah ini ingin mempercepat pelunasan, ya, tapi bank nggak ngasih diskon, Bu. Ya, bank nggak ngasih diskon. Maka dibuatlah fatwa ini, saya bacakan ini. Saya bacakan. Itu kasusnya naik ke pengadilan, Bu. Ya, kasusnya naik ke pengadilan. Ketentuan fatwa. Pelunasan utang dipercepat. Boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Jadi gini, ya, ketika nasabah dia punya uang misalnya, ya, dapat warisan. Ini KPR rumah mau dilunasi, pelunasan percepat kan? Dia minta diskon. Nah persoalannya, boleh nggak diskon itu diperjanjikan di awal? Nggak boleh, karena bisa jadi goror, Bu. Tapi bank boleh memberikan diskon. Nah persoalannya pada saat itu bank nggak mau ngasih diskon, ya. Nah muncullah fatwa hari ini, ya, menunjukkan bahwasanya ketika ada pelunasan dipercepat dan nasabah ingin melunasi percepat dan meminta supaya ada diskon, maka bank wajib di sini. Lihat di sini, Bu. Jika PUPMSJT, maksudnya pelunasan dipercepat, dilakukan baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak lembaga keuangan syariah, bank, koperasi dan sebagainya, maka bank sebagai penjual wajib memberikan potongan dari harga qimah ismiyah. Jadi sekarang kenapa muncul fatwa ini? Karena ada kasus, Bu, itu masuk ke pengadilan soalnya. Ini 5 tahun loh buat fatwa ini, ya, sehingga supaya citra bank syariah itu nggak buruk. Maka ketika ada nasabah meminta di pelunasan dipercepat dan tidak diperjanjikan di awal ya, Bu, ya, karena bisa jadi goror hukumnya, nggak jelas harga nantinya gitu kan. Maka boleh bank syariah dalam hal ini memberikan diskon, bukan boleh, tetapi sekarang hukumnya jadi wajib, ya, wajib memberikan diskon, ya. Nah ini, Bu, materi pelunasan dipercepatnya. Ini ada simulasinya, Bu. Jadi nanti Ibu kalau pengen tahu
bagaimana simulasi pelunasan fatwa dipercepat seperti ini Bu, hitungannya. Nah, ini hitungannya seperti ini nanti. Biasanya. Ya. Jadi ada hitungannya Bu. Ya, berapa yang akan yang akan diberikan potongan harga, ya diskon lah gitu, ya. Jadi ini ya ada hitungannya ya. Nggak boleh sembarangan gitu. Itu ada rumusan yang sudah dirumuskan oleh para ulama fikih. Nah, ini kan rumusan ini ngikuti ke mazhab Hanafi sebetulnya. Ada di mazhab Hanafi rumusan-rumusan terkait dengan pelunasan dipercepat. Ya. Jadi tinggal sisa berapa. Nah, ini nih ilustrasi penerapan harganya seperti ini gitu kan. Ya, margin nanti yang diskon berapa gitu kan. Ya. Tapi intinya sekarang hukumnya jadi wajib kalau ada permintaan. Kalau ada permintaan dari nasabah, maka wajib untuk diberikan diskon, ya, diberikan potongan harga. Saya kira itu ya Bu ya. Itu fatwanya dalam murabahah bukan dalam MMQ. Dalam MMQ mungkin nanti skemanya bisa berbeda. Ya, saya kira itu Bu. Oke, cukup. Sudah 6:30. Saya akhiri, nanti kita lanjut ke syirkah musahamah ya, syirkah saham ya, bagaimana praktek pasar modal dan saham di Indonesia. Saya cukupkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.